pada pagi hari ini kita awali dengan doa. Ibu kita seorang berpimpin kita dalam doa. Silakan. Ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita menghadap yang di atas. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Iqbal. Ya, Ibu akan cek kehadiran kelas 10-4. Mana ketua kelas? Ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Sudah hadir semua. Oke, hadir semua untuk 10-4 ya. Rajin-rajin 10-4 ya. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bersemangat untuk pembelajaran hari ini? Siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap. Kalau siap, tolong siapkan bukunya di atas meja. Ambil buku catatan, buku tugas, buku paket, siapkan di atas meja. Alat tulis ada semua? Ada. Oke, baik. Lakukan yang terbaik untuk pembelajaran hari ini. Ikuti proses pembelajaran dengan serius, dengan fokus. Pastikan Anda bawa pulang sesuatu atau ada konsep-konsep baru yang Anda bawa pulang setelah pembelajaran hari ini. Oke, untuk mulai kita review dulu kesepakatan mata pelajaran yang sudah kita buat bersama-sama pada pertemuan awal tahun ajaran yang lalu. Oke, yang pertama kehadiran. Dua, partisipasi. Diskusi, berbalas, dan berinteraksi. 3, bahasa. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesepakatan ini kita buat untuk mendukung suasana belajar yang nyaman dan efektif. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada proses pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menginterpretasi makna tersirat dalam anekdot yang dibaca. Silakan ditulis. Jadi setelah pembelajaran hari ini atau dalam proses pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua mampu untuk mencapai tujuan yang ada di depan, yaitu menginterpretasi atau menafsirkan makna tersirat yang ada dalam anekdot. Untuk materi pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat apa pengertian anekdot? Oke, anekdot adalah cerita lucu yang mengandung kritik. Kritik terhadap apa? Terhadap fenomena sosial atau isu-isu sosial. Oke, jadi perlu kita pahami bahwa diri kita, ibu dan kalian semua, kita adalah bagian dari masyarakat. Untuk itu, kita punya tanggung jawab untuk kritis terhadap isu-isu sosial yang ada. Kita ada di Kabupaten Sumba Timur. Kita sebagai masyarakat Sumba Timur, kita punya tanggung jawab untuk kritis terhadap isu-isu sosial yang ada. Oke, coba perhatikan di depan. Ada yang tertawanya mirip dengan gambar di depan? Ada. Coba yang nomor 1. Jangan malu-malu, harus mirip yang nomor 1. Nomor 2. Yang terakhir? Ini udah yang paling mirip, yang terakhir ya. Baik, mungkin bingung kenapa ya ibu kasih kita gambar seperti ini Pak. Kita masuk pada pertanyaan pengantar. Itu ada pertanyaan yang pertama, bagaimana pandanganmu terhadap humor? Adakah manfaat tertawa bagi kesehatan seseorang? Ada. Apa? Boleh ini duluan? Awet muda. Bikin awet muda katanya. Pikiran lebih tenang, sudah? Tidak dari stres, lebih bahagia. Lebih bahagia. Banyak ternyata manfaat dari tertawa bagi kesehatan. Jadi kalau ada yang lucu, tertawa ya, jangan ditahan-tahan. Yang kedua, apa kelebihan kritik atau sindiran apabila dikemas secara humor dibandingkan dengan cara serius? Tapi sebelum jawab, kita saksikan video stand up komedi ini.
lagi aku baru lulus sekolah STM ya. Ya aku baru lulus sekolah dan di sekolah ini terbilang dan nakal. Ya seperti murid nakal pada umumnya gitu, bolos, tidur di kelas, korupsi di SPP. Dan setelah lulus aku itu pernah kritik DPR. Disuruh kritik sendiri. Ya gimana gitu, aku sama DPR tuh sama. Pokoknya kalian takut aja dong. Aku juga pernah DPR yang suka tidur berapa. Aku juga suka tidur di kelas. Cuman kalau aku tidur di kelas suka ada. Nah aku nggak tahu DPR kalau tidur di DPR ini gimana tahu nggak? Ya aku penasaran aja gitu apakah rasa yang DPR main ini. Adalah video stand up komedi lomba kritik DPR. Jadi lomba ini dilangsungkan di depan anggota DPR RI langsung. Otomatis kritik ini disampaikan langsung di depan anggota DPR. Yang Anda saksikan tadi seperti apa tanggapan anggota DPR ketika dikritik? Tertawa. Ya, tidak ada yang marah-marah tadi ya. Padahal sedang dikritik. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi, kira-kira apa kelebihan kritik yang disampaikan lewat humor dibanding lewat cara serius? Ya, Bisa diterima dengan baik. apa lagi? Dapat menghindari konflik antara individu dan kritik. Oke, menghindari konflik. Tidak ada konflik tadi di situ, tak? Kemudian tidak menggurui, tapi lebih diajak untuk merenung. Jadinya tidak ada batas antara orang yang dikritik dengan yang mengkritik, karena semuanya tertawa bersama, tak? Oke, jadi itu kelebihan kritik yang disampaikan dengan cara humor. Menggunakan salah satunya kita belajar hari ini adalah menggunakan anekdot. Oke, kita masuk pada proses pembelajaran kita hari ini. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ada 5 langkah dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, mengorganisasikan pembelajaran. Ini akan ada pembagian kelompok sebentar. Ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Kemudian melakukan penyelidikan mandiri. Jadi sebelum berdiskusi akan ada penyelidikan mandiri. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan. Nanti akan ada diskusi kelompok. Baru yang keempat, menyajikan hasil. Akan ada presentasi kelompok. Kemudian yang terakhir ada analisis dan evaluasi masalah. Kita mulai dari yang pertama. Oke. Makna tersirat dalam anekdot yaitu 3 hal di depan. Coba perhatikan. Ada apa saja? Pesan moral, Kritik sosial, dan humor. dalam anekdot. Jadi dalam menemukan makna tersirat dalam anekdot itu ada 3 hal yang harus kita temukan dalam sebuah anekdot. Hal-hal ini adalah hal yang tersirat, tidak langsung muncul di dalam tulisan, tetapi bisa muncul dari pemahaman kita setelah kita membaca sebuah teks. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah pesan moral. Pesan moral di situ adalah nilai-nilai etika. Nilai-nilai etika atau ajaran moral. Kalau ada yang penting-penting boleh sambil menulis. Ada hal baru yang Anda dapatkan, oh pesan moral apa, boleh sambil tulis di catatan ya. Nilai-nilai etika atau ajaran moral yang penting. Nah, pesan moral ini pasti ada dalam anekdot ya. Ada dalam anekdot karena penulis pasti punya pesan kepada pembaca. Ada pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kritik sosial. Kritik sosial ini karena anekdot tadi cerita lucu yang mengandung kritik, pasti ada kritik sosial yang ingin disampaikan. Yang pertama, kritik terhadap apa? Apa coba? Apa kebijakan? Apa lagi? Masyarakat. Kemudian fenomena-fenomena sosial yang dianggap tidak
tepat. Itu yang bisa dikritisi. Ya, kalau kita menulis sebuah anekdot, hal-hal ini yang bisa kita kritisi. Kemudian yang terakhir, humor. Humor ini adalah unsur lucu dari sebuah anekdot. Ya, apa yang lucu dari sebuah anekdot? Unsur lucu ini bisa muncul dari situasi tidak terduga atau tanggapan mengejutkan dari tokoh yang ada di dalam cerita anekdot. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah paham? Oke, kita lanjut pada orientasi masalah. Itu akan kasih sebuah teks. Kita baca bersama lalu mencoba untuk menemukan pesan tersembunyi. Oke, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk bantu baca. Silakan, satu orang. Oke, silakan Yuda. Yang lain mengikuti ya, kita baca bersama. Baca dalam hati ya. Bos baru. Di sebuah kantor, bos baru yang baru mulai bekerja dikenal sebagai orang yang sangat serius dan ingin memberikan kesan yang profesional. Suatu hari, dia duduk di mejanya dengan penuh percaya diri dan terlihat sangat sibuk. Dia mengambil telepon di mejanya dan memulai menelpon. Salah seorang karyawan yang kebetulan lewat di depan ruangannya melihat pemandangan ini dan merasa terkesan. Karyawan tersebut mendekat. Dia mendengar bosnya berbicara dengan nada yang sangat dramatis, seperti sedang bernegosiasi tentang kontrak kecil. Apa? Kamu mau penundaan lagi? Tidak bisa. Kami sudah menyepakati batas waktu yang ketat, kata bos dengan tegas. Karyawan tersebut semakin penasaran dan mendekat, mencoba untuk mendengarkan lebih banyak. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang aneh. Kabel telepon di meja bos baru tersebut tidak terpasang sama sekali. Karyawan itu tidak bisa menahan tawanya dan berkata, "Pak, sepertinya kabel teleponnya belum terpasang ya." Bos baru terkejut dan terdiam sejenak. Lalu dia cepat berkata, "Oh, itu tadi hanya latihan." Oke, terima kasih Yuda. Bagaimana? Ada yang lucu? Ada. Apa yang lucu dari yang depan? Karena bos itu berpura-pura telepon. Oke, berpura-pura telepon padahal kabelnya belum terpasang ya. Oke, coba lihat pertanyaan depan. Apa pesan tersembunyi di balik anekdot yang disampaikan? Pikirkan dulu. Oke. Jangan pura-pura harus dalam bekerja. Apa? Jangan pura-pura dalam bekerja. Oke, jangan berpura-pura dalam bekerja atau melakukan pekerjaan. Mana Harus lagi? bekerja dengan jujur. Bekerja dengan jujur. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Oke, itu pesan-pesan tersembunyi di balik anekdot ini. Tidak langsung termuat di dalam teks ini, tak? Tidak ada tulisan jangan berpura-pura, tak? Oke, itu artinya pesan tersirat atau makna tersirat dari sebuah anekdot. Oke, kita lanjut pada pengelompokan. Bukan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Dibagi dalam 6 kelompok, satu kelompok 5 orang. Kelompok 1, Cynthia, Kesha, Marliani, Arlan, Yalan. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2, Sultan, Christian, Chansai, Fenty, Princesa. Dan terakhir kelompok 6, Adira, Sevia, Elsie, Asia, Albert. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Ada 3 teks berbeda. Untuk kelompok 1 dan 2 judulnya Hakim yang Adil, kelompok 3 dan 4 becak dilarang masuk, dan terakhir 5 dan 6 pengemudi dan polisi. Silakan baca teks tersebut dan melakukan penyelidikan mandiri. Waktunya 10 menit untuk penyelidikan mandiri. Coba perhatikan. 1 orang 1 pertanyaan dalam kelompok. Karena kalian 5 orang, maka masing-masing 1 pertanyaan. Kalau sudah selesai membaca, silakan menjawab pertanyaan. Oke. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Selesai ya. Oke. Kita masuk pada proses diskusi. Jawaban yang sudah Anda temukan tadi, masing-masing orang tadi 5
pertanyaan, didiskusikan bersama, jangan langsung ditulis ya. Diskusikan bersama. Ini Ibu bagikan lembar kerja, nanti jawabannya ditulis di lembar kerja sini ya. Tuh, 3. Waktu diskusi kelompok adalah 25 menit dimulai dari sekarang. Enam sudah? Sudah, kelompok 3, 4, sudah. 3 sudah? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Siap untuk presentasi kelompok? Siap. Oke, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai waktu diskusi. Siap-siap presentasi. Sebelum presentasi, ayo kita ice breaking dulu. Bangun dulu, berdiri semuanya. Ice dulu. Saya tadi sudah berpikir keras, sekarang relax dulu. Oke, kita mulai. Clap, 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 boom, boom, clap, pen. Oke, siapa yang dapat? Saya. Oke, yang belum dapat coba lebih fokus lagi. Kita coba lagi, kasih kesempatan yang belum dapat. Clap, clap, boom, clap, clap, pen. Coba tangan siapa yang dapat? Silakan duduk. Kita siap-siap presentasi ya. Siap-siap untuk presentasi kelompok. Karena ada 3 teks berbeda tadi, Ibu minta ada 3 kelompok yang akan presentasi. Kita mulai dari teks yang pertama, hakim yang adil. Kelompok mana yang maju? Oke, kelompok sini yang maju ya. Oke, yang pertama lebih dulu. Silakan kelompok 2. Nanti untuk kelompok lain bisa menanggapi ya. Hakim yang adil. Di sebuah kota kecil ada seorang hakim yang terkenal sangat adil. Di suatu hari, seorang wanita tua dibawa ke pengadilan karena ketahuan mencuri roti. Yang diceritakan pada teks ini tentang seorang hakim yang berperilaku adil terhadap seorang wanita yang telah mencuri roti di sebuah toko. Yang kedua, siapa yang sedang dikritik? Yang dikritik adalah orang yang membaca teks tersebut, orang yang ada di sidang dan warga kota karena membiarkan wanita tua kelaparan sehingga mencuri roti. Yang keempat, mengapa anekdot itu lucu? Karena seharusnya wanita tua yang denda, tetapi pada akhirnya wanita tua itu juga yang membawa pulang uang lebih banyak. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada dari teman-teman yang memberikan tanggapan. Sama. Namun saya tambah saja yang di nomor 4. Jawaban kita siap-siap itu harus didukung karena tidak tetapi ketika wanita itu pulang dari pengadilan, dia malah membawa uang yang lebih banyak dari harga roti yang dicuri. Yang dari Oke, tepuk tangan dulu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Baik, tema yang kita bahas tukang becak dilarang masuk. Si orang tukang becak masuk ke jalan yang ada rambu gambar becak,
silang dengan garis hitam yang berarti jalan itu tidak boleh dimasuki becak. Apa kamu tidak melihat gambar itu? Itu kan gambar tidak boleh masuk jalan ini, tentang Pak Polisi. Oh, saya melihat Pak, tapi itu kan gambar becak kosong, tidak ada pengemudinya. Becak saya kan ada yang mengemudi, tidak kosong. Yang sedang dikritik yaitu tukang becak yang melanggar aturan lalu lintas. Sebenarnya itu bukan tukang becak saja dalam teks itu, tetapi seluruh pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Jadi bukan hanya ini yang ini itu bukan orang yang tidak saja. Baik, terima kasih. Mungkin dari presentasi kami mulai dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepukan. Masih ada satu teks tersisa. Ada teks. Oke, semangat sekali kelompok 6 ya. Pengemudi dan polisi. Silakan maju. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Karena itu saya mempersilakan Bapak materi untuk membacakan hasil diskusi kami. Pengemudi dan polisi. Seorang pengemudi sedang melaju kencang di jalan dan tanpa ragu menerobos lampu merah. Lama kemudian, ia diberhentikan oleh seorang polisi yang melihat pelanggaran tersebut. Polisi, selamat siang Pak. Apakah Anda tidak melihat lampu merah tadi? Pengemudi, oh saya lihat Pak. Polisi, kalau Anda melihat, kenapa tetap menerobos? Pengemudi, karena saya tidak melihat Bapak Pak. Nomor 1, apa yang diceritakan anekdot ini? Anekdot ini bercerita tentang seorang pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas dan ditahan oleh polisi yang sedang berpatroli. Yang kedua, siapa yang sedang dikritik? Yang sedang dikritik adalah setiap pengemudi yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Yang ketiga, apa kritik sosialnya? Kritik sosialnya adalah teguran terhadap pengemudi yang mau menaati peraturan lalu lintas dan ketika melihat polisi saja. Yang keempat, mengapa anekdot ini lucu? Karena pengemudi menggunakan alasan yang tidak tepat untuk mengelabui polisi agar bisa lolos dari tahanan polisi. Yang kelima, apa pesan moralnya? Taatlah pada aturan tanpa harus ada yang menegur. Karena itu selesai sudah presentasi kami. Jika ada kesalahan kami ingin meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita akan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada analisis dan evaluasi masalah. Ibu sampaikan ada 2 pertanyaan. Oke, baik, pertanyaan pertama, bagaimana Anda menemukan makna tersirat dalam anekdot tadi? Dengan cara memahami teks. Oke, memahami teks terlebih dahulu ya, karena makna tersirat. Masih ada? Membaca secara teliti. Oh, dengan berpikir serius untuk menemukan. Kemudian juga menghubungkan apa? Masalah dengan kehidupan. Oke, menghubungkan masalah dalam anekdot itu dengan kehidupan kita ya, untuk kita bisa menemukan makna tersirat. Kita masuk pertanyaan kedua, apakah pesan moral dari anekdot ini relevan dengan situasi sekarang? Coba satu-satu dulu, teks hakim yang adil. Relevan tidak dengan kehidupan kita sekarang? Apa relevansinya? Teks hakim yang adil. Di zaman sekarang itu orang itu lebih mementingkan diri sendiri kembali melihat orang lain menderita. Terus lebih ke individu. Oke, jadi untuk zaman sekarang masyarakat kota terutama ya lebih individualis ya. Kemudian pengemudi dan polisi, apa relevansinya? Teks pengemudi dan polisi. Karena pengemudi beralasan tidak melihat polisi, saya tidak sangka. Oke, masih ada pengendara yang taat aturan hanya Tidak melihat polisi saja. ketika ada melihat ada petugas begitu ya. Itu relevansi dari anekdot tersebut terhadap kehidupan atau realitas kehidupan sekarang. Jadi mari kita belajar dari pesan-pesan anekdot tadi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bisa kelas 4? Bisa. Baik, kita masuk pada kesimpulan. Oke, ini yang paling depan dulu ya.
poin yang kita bahas hari ini? Silakan. Oke, apa yang depan? Saya dulu apa? Sosial. Oke. Ibu. Ini persenang pertama. Satu dulu ya. Kamu silakan dari sini apa? Oke, apa coba dulu? Lanjut, apa lagi? Boleh ya, langsung. Oke, apa di depan? Apa masih ada? Maju. Apa? Kita masuk pada refleksi. Kita berefleksi tentang proses pembelajaran hari ini. Itu akan bagikan lembar refleksi. Silakan diisi, jawab pertanyaan-pertanyaan di dalam. Oke. Kumpulkan ke ketua kelompok hasilnya. Nanti untuk mewakili kelompok yang dibacakan adalah refleksi dari ketua kelompok. Nah, jadi ketua kelompok yang maju di depan. Hari ini aku merasa sangat senang dan gembira. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah melakukan ice breaking, berdiskusi, ketawa bersama, dan menanggapi teman yang sedang berpresentasi. Hal baru yang aku pelajari hari ini tentang menolong orang lain dan menaati peraturan lalu lintas. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal berdiskusi dan memahami banyak materi bahasa Indonesia. Hari ini aku merasa sangat bahagia. Kesukaanku hari ini adalah presentasi. Hal baru yang aku pelajari hari ini tentang anekdot dan kritik sosial. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal menaati peraturan lalu lintas. Oke, baik. Itu tadi hasil refleksi perwakilan tadi ya, ketua-ketua kelompok. Untuk yang tidak dibacakan hasil refleksinya jangan bersedih. Nanti ibu akan baca hasil refleksi dari kalian ya. Ya, Oke, baik, tepuk tangan untuk Devi. Oke, silakan dikumpulkan juga hasil kerjanya tadi. Lembar kerjanya boleh dikumpulkan. Oke. Tugas mandiri yang akan Anda lakukan di rumah adalah mencari teks anekdot baik dari internet maupun dari buku-buku. Kemudian Anda temukan makna tersirat yang terdapat dalam anekdot. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikut. Lalu kita lanjutkan pertemuan berikut, yaitu menulis teks anekdot. Ya, oke, demikian untuk proses pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan, sudah bersedia? Oke. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, sebelum mengakhiri aktivitas kita, mari kita berdoa dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena menuntun kami dari awal aktivitas pertengahan hingga akhir aktivitas doa. Bapa, kiranya apa yang kita baca tadi bermanfaat bagi kami. Amin. Terima kasih. Sudah. Oke. Silakan. Siap? Beri salam. Siap.